Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hidayat Rofiah dengan NIM 2103096091. Nah, di sini saya ingin memaparkan materi yang bertema konsep metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamam. Metodologi kualitatif terkadang banyak orang yang menyamakan arti dari metode dengan metodologi. Padahal tentu makna dari dua kata itu berbeda. Kata metodologi yang berasal dari bahasa Yunani metodologia yang berarti teknik atau prosedur yang merujuk pada alur pemikiran atau menyeluruh. General logis, kata metodologi kualitatif memiliki makna ganda, teknik atau prosedur dan gagasan teoritis yang diartikan dengan pencarian suara pengertian tentang suatu gejala, fakta, atau realitas secara mendalam. Karena dalam memahami semua itu tidak hanya sebatas pandangan permukaan saja. Tiap peneliti harus menelusurinya secara mendalam. Dalam metode ini digunakan sebagai jenis peneliti harus menelusurinya secara mendalam. Kualitatif dalam mengumpulkan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, narasi, publikasi teks, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenaran, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Menurut Satori 2006, halaman 105. Nah, dalam metode penelitian kualitatif, konsep metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan Islam, pada penelitian pendidikan Islam tidak berbeda dengan penelitian yang pada umumnya. Yang membedakan hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Nah, di sini metode penelitian dalam kajian Islam ada 4 macam. Yang pertama, metode bayani, yaitu suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara mempelajari, membaca, memahami dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas-nas Al-Quran atau hadis. Yang kedua, metode burani, yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara runtut dan sistematif. Yang ketiga, metode tarjribi, yakni suatu metode penelitian selain memerankan kemampuan berpikir logis juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi, dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metode ilmiah. Yang keempat, metode irfani, yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan al-taqrub ilallah atau al-ikhtisalal bin alaihi dengan melakukan langkah-langkah tertentu mulai dari istidad, takzizah al-naf, dan teknis dengan melakukan riyadhah, yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan terus-menerus baik secara individu maupun kelompok dengan mengikuti mursyid. Pada halaman 231 sampai 132. Adapun jenis penelitian pendidikan dalam dikelompokkan menurut bidang tujuan pendekatan, tingkat ekspansi, dan analisis dengan jenis data. Nah, berdasarkan bidangnya penelitian dapat dibedakan ke dalam 3 jenis penelitian, yaitu penelitian akademik, profesional, instruksional. Penelitian akademik adalah penelitian pada bidang-bidang akademik. Penelitian institusional adalah penelitian yang dilakukan pada institusi tertentu yang memiliki
penelitian tentang aktivitas yang dilaksanakan institusi tertentu, dan penelitian institusional seperti kajian-kajian tentang lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan bidang-bidangnya, penelitian dibedakan berdasarkan tujuan dibedakan pada dua kelompok. Penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sedangkan misalnya penelitian metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar agama Islam. Yang kedua, murni atau penelitian dasar adalah penelitian yang diarahkan sekedar untuk memahami masalah penelitian secara mendalam tanpa ingin menerapkan hasilnya. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Jadi, penelitian murni dapat berkenan dengan penemuan dan pengembangan ilmu, misalnya penelitian tentang konsep an-nafs dalam Al-Quran. Dan berdasarkan metode penelitian di sini akan memberikan salah satu metode penelitian Islam yang dengan cara penelitian survei, penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tapi data yang dipelajari adalah data dari sampel diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kajian-kajian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Misalnya survei tentang profil madrasah ibtidaiyah Islam di Sumatera Utara. Nah, dalam kriterianya pun tidak berbeda dari kriteria pada umumnya. Berikut kriteria penulisan penelitian kualitatif Islam yang baik. Yang pertama, masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Yang kedua, masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan bersifat kritis dan analisis. Yang keempat, masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional. 5. Koherensi, yaitu terdapat berkaitan antar bagian dan dalam penelitian. 6. Konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian. Yang ketujuh, memuat konsep dan teori yang diajukan. Konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian. 7. Memuat konsep dan teori sebagian besar diambil dari penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan pendidikan Islam. Yang 8. Menggunakan istilah dengan tepat dan didefinisi dengan tepat yang unfikon. 9. Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji jika yang akan dilaksanakan adalah penelitian kualitatif. Yang 10. Teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Yang ke-11, objektivitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan kutri bukti-bukti mengenai sampel yang diambil. 12. Dilakukan secara amati, hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Validitas dan kehandalan dari data harus diperiksa dengan cermat dari kekurangan tersebut. Dapat diulang oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Memiliki akurasi yang tinggi, dapat diterima. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian. Yang terakhir yaitu berimbang antara nilai manfaat penelitian dan biaya penelitian. Nah, cukup sekian dari pemaparan konsep metode penelitian dalam pendidikan Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.